Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kali ini akan membahas salah satu klub ya yang punya ambisi besar, yaitu Persibaya Surabaya. Klub ini membara ya menjelang bergulirnya musim baru Liga 1. Klub berjuluk Bajul Ijo resmi menunjuk pelatihnya Eduardo Perez Moran sebagai pengganti Paul Mestre ya. Pelatih asal Spanyol ini langsung membawa filosofi main cantik ke para pemain Persibaya. Rencana besar dari Greenvoss yang berlanjut dengan membidik salah satu bintang keturunan timnas Indonesia. Pemain berdarah Semarang ini bakal melengkapi komposisi lokal dan tentunya asing juga ya dari klub Bajul Ijo ini. Bagaimanakah ambisi besar Persibaya Surabaya demi menembus kompetisi Asia di musim depan? Jadi Persibaya Surabaya itu mengusung mimpi besar ya, menatap musim depan. Skuad Bajul Ijo berhasrat untuk finish di posisi teratas demi meraih tiket ke Asia. Baru-baru ini ya Persibaya merombak staf ke pelatihannya agar ambisi tersebut terwujud. Manajemen Greenvoss Eduardo sebagai juru taktik anyar untuk musim depan. Eduardo dinilai bakal merombak gaya main Persibaya secara besar-besaran. Dirinya mengusung filosofi modern dengan mengutamakan penguasaan bola serta tampil menyerang. Nah, pendekatan tersebut jauh berbeda dengan Paul Mestre yang lebih bersikap pragmatis. Taktik yang dijalankan Mestre membuatnya dikecam bonek karena dianggap labil dan tak konsisten. Jadi nggak konsistennya tim ini ada di faktor internal, khususnya dari pelatih. Dari segi penerapan strategi tidak bisa diterima teman-teman bonek, ujar Hussein Ghazali alias Cak Cong yang mewakili bonek. Di sisi lain, Eduardo juga menilai cakap menukangi Persibaya karena pernah menjadi murid Luis Milla, sebab dirinya merupakan asisten Luis Milla saat masih menukangi timnas Indonesia. Menterengnya pengalaman Eduardo juga membuat manajemen Bajul Ijo memasang target lolos kompetisi Asia. Apabila manajemen paham betul Persibaya sudah mendapat lisensi AFC untuk musim depan. Alhamdulillah akhirnya kita lolos lisensi klub AFC. Sementara untuk AFC Champion League 2 ya, ada sejumlah catatan ya, ke depan. Tentunya kami akan memenuhi tutur Ramsu Rahman selaku sekretaris klub. Target dari manajemen, jadi targetnya Greenvoss ya, itu tergantung apa yang diinginkan dari Eduardo ya. Jadi koneksi antara manajemen dengan Eduardo harus sinkron. Sejak awal manajemen sudah memberikan semua yang dibutuhkan. Jadi saya tidak punya alasan untuk tidak bekerja keras setiap hari dan memberikan yang maksimal, tegasnya Eduardo. Selamatkan karir bintang timnas Indonesia yang ada di Persibaya. Keadaan arsitek anyar langsung dilanjutkan dengan membidik rekrut baru. Jumlah nama bintang nasional Indonesia disebut masuk dalam radar Eduardo Perez. Sebut saja Rafael Streit yang awalnya menjadi salah satu target utama di lini serang ya. Jadi hal itu ya tentunya cukup bagus lah untuk menyelamatkan
Rafael yang belum dapat klub ya. Dan kita tunggu ya racikan Evaldo itu bagaimana. Belum lagi yang diincar ya, yang diincar lagi ada beberapa nama ya yang di klub atau yang di timnas selain Strike ya, yang umurnya baru 22 tahun ya, membuat regulasi untuk bisa main di U23. Nah, tapi ada sayangnya rencana tersebut gagal ya untuk merekrut terlaksana karena lebih dahulu ditikung oleh Dewa United ya. Jadi rupanya kalah cepat dengan Dewa United untuk merekrut Rafael Strijk ya. Dan hal ini tentunya sudah biasa dan dalam merekrutan pemain cepet-cepetan dan pinter-pinteran itu ya. Dan perlu diketahui ya, Bajul Ijo itu langsung beralih membidik Natajo yang belum mendapat klub ya. Maksudnya itu Natajo On gitu ya. Jadi itu yang dibidik, yang dia itu pemain berdarah Semarang yang sudah diputus kontrak dengan Swansea City. Di sisi lain Nathan memang lebih lama dikaitkan dengan Persibaya. Pasalnya Nathan pernah menebar kode ingin berseragam Bajul Ijo jika pulang ke Liga 1. Saya mungkin akan main di Indonesia nantinya. Persibaya jadi salah satu impian saya untuk bermain. Mereka memiliki banyak supporter yang fanatis, itu ungkap Nathan saat itu. Meski begitu, Greenwatch kabarnya harus mulai mengubur mimpi untuk mendatangkan Nathan. Berita terbaru menyebutkan sang pemain semakin mendekat dengan Belanda. Jadi FC Telstar dari Eredivisie menjadi klub yang paling serius mendatangkan Nathan. Nah, jadi banyak spekulasi bahwa Nathan akan masuk radar di Belanda karena kontrak Nathan setelah selesai dari Swansea City kan, salah satu jurnalis Belanda itu membuat atau menginformasikan bahwa Nathan kemungkinan main di Belanda. Nah, itulah sekilas info ya tentang Persibaya dan rencana untuk menyelamatkan para pemain-pemain timnas yang belum mendapatkan tempat atau belum mendapatkan klub bermain untuk musim depan. Ya tentunya kita doakan mana yang terbaik untuk pemain timnas Indonesia. Terima kasih. Merdeka.